Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di virtual class studi kelayakan bisnis. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Melanjutkan dari materi minggu kemarin yang membahas tentang aspek manajemen, minggu ini kita akan membahas tentang aspek sumber daya manusia atau human resource. Agar tidak membuang waktu, kita langsung saja saksikan video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu aspek sumber daya manusia, di mana di aspek sumber daya manusia ini ada 6 tahapan yang harus kita jelaskan. Nah, tahapan-tahapannya itu ada seperti di samping saya ini. Yang pertama yaitu ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusia ini sendiri, kita itu harus menjelaskan mengenai seberapa banyak sumber daya manusia atau orang-orang yang kita butuhkan dalam usaha kita. Nah, banyaknya ini itu bisa ditentukan dari pekerjaan, kemudian dari struktur organisasi. Nah, kita juga harus merencanakan mengenai kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, ini ada yang namanya analisis pekerjaan. Untuk analisis pekerjaan ini sendiri itu berisi mengenai deskripsi atau isi pekerjaan yang harus dilakukan untuk setiap posisi. Nah, posisi di sini acuannya itu dari aspek sebelumnya, yaitu aspek manajemen. Kan kalian sudah membuat struktur organisasi. Nah, acuannya dari situ, dari struktur organisasi tersebut kan sudah ada ya posisi-posisi apa saja sih yang ada di perusahaan. Nah, dari posisi tersebut nanti kalian analisis pekerjaannya, isinya apa saja atau apa saja yang harus dilakukan oleh posisi tersebut. Nah, nanti kalian deskripsikan satu persatu. Misalkan kita di struktur organisasinya ada yang namanya pemilik ya, pemilik usaha. Nah, isinya pekerjaan si pemilik usaha itu apa aja sih? Misalkan yang pertama, misalkan memberi modal, kemudian mengatur middle management sampai staff, mendelegasikan tugas-tugas. Nah, seperti itu. Misalkan di middle management ada yang namanya manajer keuangan dan pemasaran. Nah, manajer pemasaran itu misalkan pekerjaannya apa saja, memasarkan produk, mengenalkan, dan bla bla bla. Masuk ke tahapan rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Nah, di tahap ini kita itu lebih ke penentuan bagaimana sih kita mendapatkan calon sumber daya manusia yang kita inginkan ya. Misalkan di rekrutmen. Nah, di rekrutmen ini nanti kalian menjelaskan mengenai bagaimana sih atau bagaimana atau siapa yang kalian butuhkan, terus kualifikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh calon pekerja. Nah, ini rekrutmen ini contohnya seperti ini, kayak misalkan ada pengumuman untuk lowongan pekerjaan. Nah, ada tahapan seleksi di mana ini tahap lanjutan dari rekrutmen. Nah, kalau rekrutmen itu kan isinya kriteria-kriteria yang harus dimiliki ya, misalnya kayak orang-orang tuh kayak langsung melamar gitu kan. Nah, setelah kalian nanti lihat terus si pelamar tersebut memenuhi kriteria yang diinginkan, lanjut ke tahap seleksi, yaitu biasanya isinya tuh kayak ada yang namanya interview, terus psikotes, ada juga medical check up. Nah, itu masuk ke tahapan seleksi, di mana di tahapan seleksi ini kalian menyeleksi atau memilih orang-orang yang memang pantas dan memenuhi kriteria yang kalian inginkan. Nah, kalau misalkan kalian sudah mendapatkan orang-orang tersebut, nanti langsung ke tahap selanjutnya, yaitu orientasi ya. Nah, di tahap orientasi ini kalian atau ya nanti pemilik atau nanti personalia itu biasanya mengenalkan baik lingkungan, kemudian teman-teman kerjanya juga, kemudian juga budaya perusahaannya seperti apa. Nah, orientasi di sini itu nanti tergantung perusahaannya ya. Ada yang sifatnya seperti training, jadi ada waktu khusus untuk belajar. Ada juga yang on job training aja, jadi training sambil langsung terjun ke lapangan kerja, langsung kerja gitu ya. Nanti tergantung perusahaannya mau seperti apa cara orientasi perusahaan terhadap
si pekerja baru tersebut. Yang selanjutnya yaitu kompensasi. Nah, kompensasi di sini ini lebih kepada feedback ya, feedback yang didapatkan oleh pekerja dari apa yang sudah dikerjakan dari si pemilik perusahaan atau dari kita ya sebagai pemilik perusahaan. Nah, jadi kompensasi di sini itu tidak hanya dalam bentuk gaji saja. Kalau gaji itu kan memang sudah pasti ya. Nah, tapi salah satu bentuk kompensasi itu gaji. Nah, tapi harus ada juga kalian jelaskan nanti selain gaji, apa aja sih kompensasi yang didapatkan oleh pekerja di perusahaan kalian. Misalkan ada yang dapat bonus tahunan, ada yang dapat misalkan wisata ya, terus ada juga yang dapat dengan asuransi kesehatan. Asuransi selain kesehatan juga asuransi pendidikan juga biasanya perusahaan yang sudah besar itu ada ya. Nah, itu masuk ke dalam yang namanya kompensasi. Jadi nanti bisa kalian jelaskan, bukan hanya kalian juga harus menjelaskan seberapa besar gaji yang akan diberikan. Nah, selain gaji kalian juga harus menjelaskan kompensasi apa lagi yang didapatkan oleh pekerja gitu ya. Itu mengenai ini khusus untuk penggajian dan pengupahan ya. Nah, selain dari kompensasi kayak wisata, terus asuransi kesehatan dan pendidikan, ini ada aturan mengenai penggajian dan pengupahan. Nah, salah satunya diantaranya yang harus kalian tekankan ini, setiap tahunnya gaji atau upah itu harus mengalami kenaikan. Even itu cuma Rp500 atau Rp1.000, yang pastinya itu kenaikan penggajian atau pengupahan itu hukumnya wajib dan harus, karena memang udah diatur dalam undang-undang ya. Jadi selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita singkat dengan K3. Nah, di K3 ini mungkin udah nggak asing lagi ya buat kalian seperti apa. K3 ini nanti kalian harus menjelaskan, kalian sebagai pemilik ini cara kalian untuk melindungi ya, untuk melindungi pekerja kalian itu seperti apa, baik keselamatan kerjanya maupun kesehatan jasmaninya atau fisiknya. Nah, biasanya kan ada yang namanya tindakan preventif sama penanggulangan. Nah, biasanya kalau untuk preventif itu lebih ke kayak misalkan kita ngasih ada yang namanya SOP ya, standar operasional prosedur, seperti kalau misalkan untuk di pertambangan itu kayak dikasih helm, terus kayak dikasih rompi, terus selanjutnya kalau misalkan di restoran atau dia seorang koki biasanya dikasih ada sarung tangan yang anti panas, terus ada celemek, itu kan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, terus untuk penanggulangannya itu biasanya bisa dalam bentuk asuransi ya, misalnya asuransi kesehatan. Nah, itu bisa dalam bentuk itu sebenarnya bisa preventif atau penanggulangan. Misalkan kalau sebagai kita pengusahanya itu bisa disebut dengan preventif ya, soalnya jaga-jaga kita kalau nantinya ada pegawai yang sakit atau kecelakaan. Nah, kalau misalkan sebagai pekerja otomatis itu penanggulangan dari kecelakaan yang didapat ya. Ke tahapan terakhir ya, di tahapan terakhir ini kalau tadi di tahapan awal ada merencanakan siapa yang akan kita rekrut, nah di tahapan akhir ini kita merencanakan atau merencanakan siapa yang harus keluar atau bagaimana cara keluar dari perusahaan kita. Nah, jadi di sini nanti kalian harus menjelaskan ya, bagaimana sih cara keluar dari perusahaan apabila seorang pekerja itu sudah tidak berminat dengan pekerjaannya. Jadi nanti kalian jelaskan ya. Tapi kan ada proses pemutusan hubungan kerja. Berarti kan kalau misalkan dari sisi karyawan yang ingin berhenti, itu bisa kita sebut dengan resign. Ya, nanti kalian jelaskan seperti apa sih tahapan-tahapan mereka itu bisa resign ya. Kayak misalkan di beberapa perusahaan nih, kalau misalkan untuk karyawannya yang ingin keluar, biasanya 1 bulan sebelum pemutusan hubungan kerja, si pekerja tersebut itu harus memberikan surat pengunduran dirinya terlebih dahulu sebelum dikaji sama perusahaan dan diberikan keputusan pemutusan hubungan kerjanya. Nah, itu untuk yang resign atau untuk dari sisi karyawannya. Nah, ada yang dari sisi pemilik usaha ya, itu bisa kita disebutkan. Kalau dari sisi karyawan itu bisa kita sebut resign ya, atau mengundurkan diri. Nah, kalau dari sisi pemilik biasanya disebut dengan PHK ya, atau pemutusan hubungan kerja. Nah,
Ini di sini nanti kalian menjelaskan kalau misalkan dari sisi si pemilik, apa sih yang jadi alasan-alasan si pemilik tersebut memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Apakah misalkan ada kasus-kasus tertentu, nanti dijelaskan. Nah, dari pemutusan hubungan kerja tersebut juga kalian harus menjelaskan tahapan-tahapannya. Karena untuk memutuskan hubungan kerja atau PHK itu ada tahapannya ya, nggak bisa serta-merta kita langsung memutuskan hubungan kerja di PHK, kecuali kalau misalkan kasusnya memang berat ya, kayak misalkan mungkin mencuri, atau misalkan biasanya kalau yang langsung hubungannya dengan PHK itu yang hubungannya dengan kriminalitas ya. Kalau misalkan untuk yang hubungannya dengan disiplin itu biasanya itu kalian nggak bisa langsung mem-PHK. Itu biasanya harus ada SP1, SP2, dan SP3. Karena kalau misalkan nanti kalian langsung PHK, kalau misalkan nanti ketahuan sama Dinas Ketenagakerjaan itu biasanya jadi masalah ya. Nah, jadi nanti kalian jelaskan tahapan-tahapan pemutusan hubungan kerja, apakah ada SP1-nya, apakah ada teguran lisannya, apakah setelah teguran lisan SP1, SP2, SP3 langsung PHK, ataukah langsung PHK. Nah, nanti alasan-alasannya juga harus dikemukakan. Alasan dia diberi SP1 itu untuk kasus-kasus seperti apa, terus alasan yang langsung kena pemutusan hubungan kerja tanpa SP itu kasus-kasus seperti apa ya. Misalkan kalau yang telat kerja, terus ada yang misalkan bekerjanya misalkan ada yang main handphone di tengah pekerjaan, kan itu biasanya dikasih SP1, SP2, SP3. Sementara misalkan untuk yang untuk pemutusan hubungan kerja secara langsung tanpa SP itu biasanya yang fraud atau korupsi, terus dia menyalahi wewenang atau aturan ya, itu biasanya kena sanksi yang cukup berat seperti ini. Mengenai penentuan gaji dan upah, nah di sini nanti di akhir itu kalian akan mendapatkan tutorial mengenai bagaimana cara atau penentuan untuk penggajian dan pengupahan. Nah, perbedaan antara gaji dan upah itu mungkin sudah pada tahu ya. Kalau misalkan gaji itu dia sifatnya tetap, nggak ada faktor yang mempengaruhi terhadap besarnya gaji tersebut. Nah, sementara untuk upah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai seberapa besar upah tersebut ya. Misalkan kan kalau gaji itu nggak terpengaruh dari seberapa besar sih hari kita bekerja atau seberapa banyak sih produk yang kita hasilkan. Nah, sementara upah itu kan berpengaruh ya, kayak misalkan seberapa banyak produk yang kita hasilkan itu akan berpengaruh terhadap upah yang kita dapatkan, dan atau misalkan seberapa banyak hari kita bekerja itu berpengaruh terhadap upah yang kita dapatkan juga. Tapi yang dapat upah dan gaji itu juga bisa tergantung dari siapa yang bekerja ya. Ada yang namanya tenaga kerja langsung, ada yang namanya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biasanya kalau yang dapat sistemnya pengupahan itu lebih ke tenaga kerja yang langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini bisa kita definisikan sebagai tenaga kerja yang langsung berhubungan atau bersentuhan dengan proses produksi ya. Sementara yang dapat gaji itu biasanya tenaga kerja tidak langsung ya, atau yang nggak berhubungan langsung dengan proses produksi. Contohnya tenaga kerja tidak langsung itu kayak pemilik ya. Kalau misalkan dia dapat gaji itu dia masuknya ke tenaga kerja tidak langsung, kayak manajer ya, manajer pemasaran, keuangan, pun termasuk manajer produksi itu masuknya ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Karena meskipun dia manajer produksi, dia nggak langsung membuat produk ya, dia hanya sebagai yang memonitor saja. Tenaga kerja langsung itu biasanya ada di bottom management, dan itu pun ada di bagian produksi ya. Jadi yang benar-benar dia tuh benar-benar bersentuhan dengan proses produksi gitu. Kalau produksinya buat kue, dia yang langsung bikin kuehnya atau yang mengoperasikan mesinnya. Kalau untuk yang buat sepatu, dia yang misalkan mengoperasikan mesin untuk sepatunya, terus atau dia yang mau ngelemnya, nah kayak gitu, yang jahitnya ya. Nah, ada misalkan kalau misalkan OB nih, atau office boy, office girl, atau pelayan, itu kan ada di bottom management ya.
tapi itu tidak termasuk ke dalam tenaga kerja langsung ya. Jadi itu nggak termasuk, meskipun ada di bottom management, tapi itu masuknya ke tenaga kerja tidak langsung karena tidak bersentuhan langsung dengan proses produksi. Nah, dari penjelasan yang tadi kita bahas, kita bisa tarik kesimpulan ya, atau conclusion dari apa yang kita bahas tadi, yaitu untuk aspek FKB sumber daya manusia ini. Jadi kita menyusun mulai dari bagaimana cara kita mendapatkan pekerja, bagaimana mengenalkan pekerjaan, seberapa besar upah yang didapat atau gaji yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan, sampai pemutusan hubungan kerja seperti apa dan kasus apa saja yang bisa berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi untuk aspek ini mungkin kesimpulannya seperti itu ya. Kali ini kita masuk ke training session. Pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah membuat tabel seperti yang ada pada video berikut. Ada tabel tenaga kerja langsung dan ada tabel tenaga kerja tidak langsung. Pertama-tama yang kita isi adalah kolom tenaga kerja langsung. Kita asumsikan upah per harinya adalah 32.500 untuk tahun 2020. Selanjutnya diasumsikan kembali ada kenaikan upah untuk tiap tahunnya, yaitu adalah 10%. Ini tinggal menambah 100% ditambahkan dengan kenaikan 10%, maka pengkalinya adalah 110%. Maka dari itu, untuk mengisi per hari tahun 2021, tinggal mengkalikan saja upah tahun 2020 yang 32.500 dikalikan dengan 110%. Lalu dikunci, jangan lupa dikunci dengan F4. Oke, nah setelah itu tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya kita atur untuk memunculkan format rupiah. Bisa tinggal mengklik pengaturan number, di sana ada opsi, atau dengan ke more number format. Nah, tinggal dipilih accounting, lalu kita pilih rupiah. Nah, untuk desimalnya itu tinggal dinolkan saja. Lalu oke. Selanjutnya untuk jumlah hari kerja kita adalah 288 hari selama 1 tahun. Lalu untuk jumlah pekerja tenaga kerja langsung ini disesuaikan dengan perencanaan SDM. Pekerja produksinya adalah 10 orang. Nah, di sini kan ada format kata-kata orang, sedangkan Excel itu tidak bisa membaca huruf. Tuh kita atur formatnya sama seperti tadi, kita ke more number format. Sebelumnya diblok dulu ya angka 10-nya, lalu kita ke pilih custom. Di sana ada yang angka 0, pilih, kita klik. Nah, setelah itu kita pakai kutip 2, lalu kita tulis or, terus kutip 2 kembali. Setelah itu tinggal di OK saja. Maka secara otomatis nanti di angka secara otomatis keluar format dengan tulisan 10 orang seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pengisian total biaya. Nah, ini gampang saja, tinggal mengkalikan upah per hari dikalikan dengan jumlah hari kerja, dikalikan juga dengan jumlah pekerjanya. Rumusnya sama dengan upah per hari dikali dengan 288 dikali dengan 10 orang. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini untuk sedikit menjelaskan saja kenapa tadi diperlukan format ya, pengaturan format. Kita coba ya. Kalau saya menuliskan 10 orang, jadi 10 orang tanpa format ya, 10 orang biasa. Terus sayangan 40.000. Nah,
Kalau dikalikan dalam Excel ini 10 orang yang tulisan biasa dikalikan dengan 40.000, maka akan error atau value. Sedangkan kalau dilakukan pengaturan format, maka secara otomatis Excel hanya membaca itu sebagai, maka dari itu maka hasilnya tetap akan keluar sebagai angka pula. Nah, selanjutnya kita mengisi tabel tenaga kerja tidak langsung. Untuk jumlah direktur sampai dengan staf keuangan ini disamakan dengan perencanaan SDM yang sudah kita lakukan. Nah, untuk jumlah orangnya ini kan ada pengaturan format dengan sama seperti tadi. Nah, gampangnya karena tadi di tenaga kerja langsung itu 10 orang sudah pakai format dengan kata-kata orang. Nah, kita paste formatnya saja. Caranya itu tinggal klik dulu sel yang sudah ada formatnya, yaitu yang 10 orang, diklik aja salah satunya. Nah, ada yang namanya format painter yang seperti kuas, itu tinggal diklik. Setelah mengklik 10 orang, itu klik lagi yang format painter, lalu blok sel yang mau kita copy paste formatnya. Kalau sudah, tinggal dilepaskan, maka secara otomatis format orang itu akan langsung tercopy paste. Ya, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita isi dulu gaji per bulan untuk jabatan direktur hingga dengan staf keuangan. Nah, sedikit mengingatkan, untuk beberapa orang ini sering ada yang salah dalam pengetikan jumlah uang. Karena melihat kalau format di buku misalnya sudah ada 2 juta itu 2.0000.0000. Nah, sedangkan itu ya seharusnya kalau di Excel itu langsung saja, tidak usah pakai titik ataupun koma. Kalau 2 juta tinggal 2.000006 kali, seperti itu. Nah, cara menampilkan RP dan titik, nah itu diatur menggunakan format seperti sebelumnya ya. Jadi tinggal di format number, di sana ada accounting atau currency, atau kita copy paste saja format yang sudah ada. Karena 3250 itu sudah ada P, tinggal mengcopy paste saja seperti yang kita lakukan tadi pada format orang, seperti itu ya. Jadi tinggal klik 32.500 format painter, lalu kita blok yang mau kita copy formatnya. Sekarang kita mengisi biaya tenaga kerja tidak langsung untuk tahun 2020. Gampangnya ini tinggal saja sama dengan 1 orang dikali dengan gaji per bulan dikali dengan 12 bulan, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, kalau sudah tinggal di enter dan ditarik ke bawah. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 ini sama seperti tadi, ada asumsi kenaikan gaji sebanyak 10 setiap tahunnya. Maka dari itu tinggal 100% ditambahkan dengan 10%, maka menjadi 110%. Jadi tinggal mengkalikan saja jumlah biaya tenaga kerja tahun sebelumnya yang 2020 dikali dengan 110. Jangan lupa di F4 lalu ditarik ke samping. Nah, langsung kita tarik ke bawah semuanya. Nah, setelah itu tinggal menjumlahkan saja dengan rumus sama dengan sum atau sum summary, lalu diblok angka yang ingin dijumlahkan. Seperti itu.